Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik kawan-kawan, insyaallah kita lanjutkan kajian tafsir Al-Jalalain pada surat Al-An'am ayat yang ke-9. Jadi karena tanggal 6 nanti 6 Mei kita harus berangkat haji, makanya saya akan manfaatkan hari Sabtu sama Ahad tetap kajian ya, dan ada beberapa waktu dalam 1 bulan ke depan saya harus ke luar kota, sehingga nanti kemungkinan hari Sabtu dan Ahad yang biasanya kita libur mungkin beberapa kali akan tetap kita pakai untuk kajian, sehingga waktu pelaksanaan ibadah haji nanti kita liburkan dulu ya, karena perbedaan waktu yang sangat signifikan. Jadi kalau di sini kajian jam 5 atau 5.30, di Mekah itu jam 1-an, sangat signifikan sekali perbedaan waktunya ya. Maka kita agak ngebut sekarang agar nanti waktu haji tidak perlu kajian online atau jarak jauh. Nah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limashayikhina wa lilmuslimina wal hadirin. Qala al-imam al-jalil Abdurrahman ibn Abi Bakr as-Suyuti rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid darain amin. ولو جعلناه أي المنزل إليهم ملكا لجعلناه أي الملك رجلا أي على صورته ليتمكنوا من رؤيته إذا قوة للبشر على رؤية الملك. ولو أنزلناه وجعلناه رجلا للبسنا شبهنا عليهم ما يلبسون على أنفسهم بأن يقولوا ما هذا إلا بشر مثلكم. Nah, jadi pada ayat sebelumnya orang-orang musyrik itu kan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaula unzila alaihi malak, sekiranya Allah menurunkan kepada mereka nabi atau rasul itu dalam bentuk malaikat, bukan manusia biasa. Nah, Allah menegaskan dan menjawab pada ayat ini, walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajula ya. Kalau mereka meminta untuk dijadikan sebagai malaikat, rasul itu dari malaikat, maka Allah akan menjadikan malaikat itu dalam bentuk manusia ya. Dan kita ketahui malaikat Jibril alaihi salam ketika membawa wahyu itu kadang menampakkan dirinya dalam bentuk malaikat dengan sayap-sayapnya yang memenuhi antara bumi dan langit, kadang juga menampakkan dirinya dalam bentuk para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dan sahabat yang paling banyak malaikat Jibril menampakkan dirinya dalam wajah sahabat itu adalah sahabat Dihyatun al-Kalbi, salah seorang sahabat yang cukup ganteng. Nah, malaikat Jibril datang kadang ala surati Dihya, as-sahabi al-jalil Dihya al-Kalbi. Nah, kenapa dijadikan dalam bentuk manusia? Karena irsalur rusul minal bashar ad'a lil qabul wal iqtida. Ketika rasul dan nabi itu dalam bentuk manusia, itu lebih mudah untuk diterima dan lebih mudah untuk diikuti. Tapi kalau malaikat, dia memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh manusia, sehingga mereka akan punya alasan lagi nanti, itu kan malaikat, kami manusia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan para rasul dalam bentuk manusia agar lebih mudah bagi kita untuk mengikutinya dan memiliki sifat-sifat seperti yang kita miliki. Mereka menyatakan bahwa malihadar rasul, ini rasul apa-apaan, yamshi fil aswaq wa ya'kulu at-ta'am, yang dia juga jalan di pasar-pasar dan makan
makanan seperti makanan kita, ya. Nah, di adab thalibil ilm, para ulama itu banyak yang mengatakan kalau thalib ilm seperti kita mengalami futur, salah satu hal mubah yang dianjurkan itu adalah jalan ke pasar, ya. Itu bisa menghilangkan, ya, walaupun di pasar nggak beli apa-apa, ya, tapi itu bisa menghilangkan futur. Nah, Ahsanallahu ilaikum. Qala rahimahullah wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablika fihi tasliyatun lin nabiy sallallahu alaihi wasallam fahaqa nazala bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un wa huwa al-'adhabu fakadha yahiqu biman istahza'a bik qul lahum siru fil ard. Pada ayat wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablika fahaqa bil ladina sakhiru minhum, ya, makanu bihi yastahzi'un, sakhiru minhum makanu bihi yastahzi'un. Ini menunjukkan kemahaadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan kemahaadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah menjadikan siksa muwafaqatan lil amal, sesuai dengan amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia, ya. Nanti di akhir-akhir surat Al-An'am kan akan kita dapatkan wa man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Jadi kalau satu keburukan maka dia hanya akan mendapatkan satu dosa. Ini kan adil. Tapi kalau melakukan kebaikan maka dia akan mendapatkan 10. Ini maha suci dan maha sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Dengan model penilaian seperti itu saja masih banyak yang masuk neraka, naudzubillah, gitu. Apalagi kalau keburukan satu, kebaikan satu akan seperti apa lagi, gitu. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menzalimi hambanya. Allah maha adil dalam memberikan siksa. Satu keburukan dibalas dengan satu siksa. Berbeda dengan kebaikan, maka Allah akan lipat gandakan 10 kali lipat, bahkan lebih daripada itu. Nah, Ahsanallahu ilaikum. Qala rahimahullah qul lahum siru fil ardi thumma anzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin ar-rusul min halakihim bil adzabi li'tabiru qul liman ma fis samawati qul siru fil ardi. Nah, siru di sini, ya, dan hendaklah mereka melakukan perjalanan, ya. Nah, perjalanan itu memiliki dua makna. Yang pertama al-musyahadah wal basirah. Jadi kalau kita ke tempat-tempat ini kan cerita orang-orang Arab di Mekah yang mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka punya kebiasaan berdagang ke Syam. Nah, dari Mekah itu mereka akan melewati, ya, dari Mekah selatan, ya, mereka ke utara, lalu nanti akan lewat daerah Badr, daerah Yambu, terus ke utara lagi, nanti mereka akan melewati daerah Madain Soleh, lalu kemudian Petra, ya. Itu semua satu jalur itu, ya, sampai mereka sampai ke Syam. Nah, di perjalanan itu mereka akan melihat Madain Saleh, bagaimana mereka dihancurkan. Mereka akan melihat tempat Nabi Syuaib, lalu mereka akan melihat juga Laut Mati, tempat kaum Nabi Lut dihancurkan. Nah, Allah meminta kepada mereka qul siru fil ard, hendaknya mereka itu melakukan perjalanan di muka bumi. Untuk apa? Pertama al-musyahadah wal basirah, melihat bagaimana, ya, antum kalau ke Madain Saleh atau ke Petra itu bangunannya hampir mirip, ya. Jadi watanhituna al-jibala buyuta, bagaimana keunggulan orang-orang terdahulu yang belum ada teknologi seperti sekarang, tapi mereka bisa
melakukan pembangunan dan arsitektur yang luar biasa. Itu bangunannya sudah ribuan tahun sampai sekarang masih bertahan, dan dengan arsitek yang luar biasa. Sekarang nggak boleh masuk, tapi dulu masih bisa masuk. Jadi kita kalau masuk, bagaimana kamarnya, bagaimana tempat tidurnya, bagaimana dapurnya, kita bisa melihat bagaimana batu besar di gunung bisa mereka ukir. Nah, penduduk kota Mekah yang tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW diminta oleh Allah untuk melakukan perjalanan agar bisa menonton, melihat. Ini yang pertama. Tidak hanya diminta untuk menonton dan melihat, tapi juga untuk tafakkur dan tadabbur, melihat bagaimana orang yang dulu, walaqad makkannahum ma lam numakkil lakum, kami sudah memberikan mereka kemampuan-kemampuan yang kalian tidak bisa melakukannya. Dengan kekuatan mereka yang luar biasa, dengan usia yang begitu panjang, dengan badan yang begitu kuat, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kul siru fil ard, siru di sini memiliki dua makna, lil musyahada wal basirah dan lit tafakkuri wat tadabbur. Ya. Tentang sunnah-sunnah Allah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan umat-umat terdahulu. Dan di sini juga ya, tarkizun ala aqibatil mukadzibin, bagaimana orang-orang yang mendustakan itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menjauhi kebiasaan dan perbuatan mereka. Nah, maka Allah menyatakan tsummanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Nah, ini ayat 12 sampai 19 tentang beberapa bukti nyata kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala. Fadhal. Ahsanallahu ilaikum. Qala qul liman ma fis samawati wal ardi qul lillah in lam yaquluhu la jawaba ghayruhu kataba ala nafsihi qada ala nafsihi ar-rahmah fadlan minhu wa fihi talattufun fi du'aihim ila al-iman ليجمعنكم إلى يوم القيامة ليجازيكم بأعمالكم لا ريب شك فيه الذين خسروا أنفسهم بتعريضها للعذاب وابتدأ خبره فهم لا يؤمنون. Nah, dalam ayat ini Allah memulai dengan pertanyaan qul liman ma fis samawati wal ard. Setelah itu baru jawaban qulillah, katakan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan betapa jelasnya kemahaagungan Allah, betapa jelasnya rububiyah Allah, bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi. Banyak ilmuwan-ilmuwan yang begitu pintar, otak mereka berhenti ketika mereka melihat betapa indahnya dan detailnya susunan-susunan alam ini. Mereka mengetahui bahwa ini bukan manusia, tidak mungkin manusia. Ini pasti ada zat yang maha agung, yang maha pencipta. Maka pada saat Allah menantang qul liman ma fis samawati wal ard qulillah, ini menunjukkan tidak ada keraguan di dalamnya, sangat-sangat terang, ya, sangat-sangat ceto bahwa langit dan bumi itu adalah milik Allah yang tidak mungkin diingkari. Kataba ala nafsihir rahmah. Di sini ada isbat sifatir rahmah lillahi subhanahu wa ta'ala, wa yadullu ala sa'ati rahmatillah. Kataba ala nafsihir rahmah, kasih sayang Allah amat luas. Dalam hadits qudsi, sabaqat rahmati ghadabi, murkaku itu jauh lebih luas, rahmat dan kasih sayangku jauh lebih luas daripada murkaku. Jadi kataba ala nafsihir rahmah diperkuat dengan ayat dan hadis-hadis lain yang menunjukkan bahwa Allah maha sayang, maha cinta. Salah satunya tadi sabaqat rahmati ghadabi. Salah satunya menjadikan keburukan hanya dibalas dengan satu
siksa, sementara kebaikan dilipat gandakan. Itu kan menunjukkan kataba ala nafsih rahmah, menunjukkan bagaimana luasnya ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis-hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi juga menunjukkan tentang hal ini. Di khutbah Jumat Ustaz Fahmi kemarin ketika membaca qul ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Ayat-ayat dan hadis-hadis ini semua menguatkan kandungan ayat kataba ala nafsihir rahmah. Di hadits qudsi ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan ada seorang hamba yang melakukan dosa lalu bersimpuh di hadapan Allah meminta ampunan. Dia tahu bahwa dia memiliki Tuhan atau Allah yang siksanya berat tapi ampunannya maha luas, lalu taubat dan Allah mengampuni. Lalu kemudian dia balik lagi, mengulangi lagi, sadar lagi, taubat lagi sampai 3 kali, lalu Allah menyatakan la ubali bik, aku ampuni dosa-dosamu dan aku tidak memperdulikan perbuatanmu. Ini menunjukkan di hadis yang lain di dalam kitab Tauhid, Imam Muhammad bin Abdul Wahhab menyebut tentang hal ini. Sekiranya seorang hamba datang padaku di hari kiamat dengan membawa dosa sebesar gunung, maka aku akan mendatangkan ampunan sebesar gunung itu atau lebih ya. Ini semua banyak sekali ayat-ayat dan hadis yang menguatkan kataba ala nafsihi ar-rahmah. Dalam ayat ini Allah menyatakan qul liman ma fis samawati wal ard. Taqdimul makan as-samawat wal ard aqrab li fahmi al-mukhatabin tamhidan lima ba'dahu min dalail. Jadi kan kita sebutkan tadi dari ayat ke-12 sampai 19 itu tanda-tanda kemahaesaan Allah. Banyak yang akan disebutkan tentang tanda-tanda kemahaesaan Allah. Allah memulainya dengan apa? Dengan langit dan bumi. Kenapa tempat itu yang didahulukan, bukan sifat-sifat yang lain? Karena lebih mudah untuk difahami oleh manusia. Mereka bisa melihat, mereka bisa menyaksikan. Nah, Ahsanallahu ilaikum qala walahu ta'ala ma sakana halla fil laili wan nahar ay kullu syai'in fahuwa rabbuhu wa khaliquhu wa malikuhu wa huwa as-sami'u lima yuqalu al-alimu bima yuf'al. nah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman walahu ma sakana fil laili wan nahar. Di ayat ini bisa membantu kita untuk istihdar anna kulla harakatin wa sukun bi ilmillah. Jadi setiap gerakan kita, setiap kita diam, setiap kita bergerak, setiap kita tidur, itu semua atas ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita meyakini bahwa semua gerak-gerik kita, bahkan diamnya kita pun di bawah pengetahuan Allah, ini akan yuwarrithu al-muraqabah ya, yuwarrith al-muraqabah. Dan ini penting sekali kawan-kawan ya. Pendidikan yang benar adalah pendidikan yang bisa menanamkan dan menumbuhkan al-muraqabah, terutama di usia-usia antum ya, usia-usia kuliah di awal-awal, usia 18 sampai 25. Itu usia-usia yang sangat-sangat rentan sekali. Asy-syababu wal faraghu yufsidan ya. Jadi pemuda seperti antum terus ada waktu kosong, itu dua-duanya akan merusak ya. Yang bisa membentengi kita apa? Muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Nabi Yusuf alaihi salam masih muda, jauh dari orang tua, diajak berzina di dalam istana yang sudah ditutup semuanya. Gak akan ada keluarganya yang tahu karena beliau di Mesir, keluarganya di Palestina. Yang ngajak perempuan, kalau yang ngajak jelek, nggak punya ini, nggak ada menarik, itu orang nggak tertarik, yang nggak ada masalah. Tapi yang ngajak ini yang cantik, yang punya jabatan, yang kaya,
Apa yang bisa menyelamatkan beliau? Yang bisa menyelamatkan beliau adalah muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Nah, ketika ditanya siapa yang akan melindungi kamu sekarang, ya, beliau hanya bisa mengatakan Allah. Ya. Nah, saya berkunjung ke beberapa sekolah yang bayarannya cukup mahal. Ketika saya tanya sama pimpinannya, apa nilai plus dari lembaga pendidikan antum? Saya bilang, kita memiliki CCTV di semua sudut pesantren termasuk di kamar. Ya. Kita di sini sangat bisa untuk meletakkan CCTV di kamar, bahkan di kamar mandi juga bisa kita bikin, nggak mahal itu. Dan kita bisa tahu siapa yang masih menyembunyikan handphone, siapa yang punya malam-malam bangun nonton ngajak kawannya lihat handphone, dan itu lebih mudah. Tapi apakah setelah antum tamat tidak akan berislam, tidak akan mematuhi ajaran-ajaran Allah tanpa adanya CCTV? Kita tidak akan bisa mendidik anak-anak kita, generasi-generasi muda kita, dengan meletakkan CCTV di semua tempat dia. Jadi percuma kalau di pondok itu dia tidak melanggar aturan Allah, aturan pondok, hanya karena CCTV. Begitu dia keluar kan nggak mungkin di semua tempat akan ada CCTV. CCTV terbaik adalah muraqabatullah. Pada saat kita membaca walahu ma sakana fil laili wan nahar, di sini kita harus yuwarrithu al-muraqabah. Ayat ini harus bisa menumbuhkan dalam diri kita bahwa Allah Maha mengawasi, bukan ustadz, bukan musyrif, bukan manusia, bukan orang tua, tapi kita beragamanya adalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan indahnya lagi ayat ini ditutup dengan as-sami al-alim. Jadi natijah lima qablaha, ketika kita merasa diawasi oleh Allah, maka kita akan mendapatkan hasil bahwa Allah Maha As-Sami dan Al-Alim. Nah, Ahsanallahu ilaikum. Qala rahimahullah, qul lahum aghayra Allahi attakhidhu waliyan a'buduh fatiris samawati wal ardi mubdi'ihima wa huwa yut'imu yarzuqu wa la yut'am yurzaq la qul inni umirtu an akuna awwala man aslam lillahi min hadhil ummah wa qila li la takunanna minal musyrikin bih. Ya, ayat ini menunjukkan tentang pentingnya keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menunjukkan betapa kayanya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwa yut'imu wa la yut'am. Jadi jangan pernah takut kawan-kawan ya. Saya tadi malam dari kemarin lah kedatangan kawan-kawan yang sama-sama mondok dulu di Al-Amin. Ada salah seorang kawan saya yang ya, Masya Allah cukup sukses ya. Beliau dosen dan doktor juga. Kita ngobrol-ngobrol, beliau dosen sospol, lalu kemudian putranya juga sekolah di Melbourne. Tadi malam telepon di Monash University ya, dengan jurusan yang cukup bagus dan pernah juara olimpiade juga ya. Ketika kita ngobrol-ngobrol, beliau pernah ditanya, kalau cita-cita anaknya gimana? Saya pengen anak saya, dan anak saya semua mondok ya. Lalu kita ngobrol, setinggi apapun jabatan seseorang dan kesuksesannya, pada akhirnya akan memerlukan agama ya. Pejabat-pejabat itu dengan berbagai macam kesuksesan yang mereka miliki, ujung-ujungnya ada kehampaan dalam hidupnya, dan mereka memerlukan bimbingan agama, yang itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Pengamat-pengamat itu, terutama sekarang dengan adanya Iran ini ya, perang di Iran, banyak sekali pengamat-pengamat dadakan yang langsung menjadi ahli Timur Tengah ya. Ada Abu Thayyib ya,
Bikar itu kan gadis, Thayyib janda kan. Ada Abu Thayyib yang Abu Jahal sejahal-jahalnya, nggak ada malunya menganalisa, nggak pernah belajar apapun. Ya, ini mereka-mereka yang betul-betul punya ilmu gitu dan menggapai kesuksesan dalam hidup. Di puncak kesuksesan itu ada yang hampa dan mereka tidak ada tempat lari kecuali ke agama. Ya. Makanya wahwa yut'imu wa la yut'am. Ketika kita belajar agama, ada sebagian orang tua yang mempertanyakan kepada pengelola pesantren atau kepada kawan-kawannya yang masukkan anaknya ke pesantren, anak kamu dimasukkan pesantren, mau makan apa nanti? Nah, kalau masuk SMA sama SMK, apa dia nggak perlu makan juga? Kan perlu makan juga sama. Nah, profesi itu hanya alat fasilitas yang Allah sediakan untuk menyalurkan rezekinya. Jadi bukan sumber rezeki. Sumber rezeki itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menuntut ilmu agama dengan baik, dan saya kasih tahu sama beliau, iya betul, perlu untuk mendalami agama, tapi kalau bisa juga perlu punya bisnis yang paling tidak bisa menopang dapur dan rumah tangga kita, agar tidak mudah mengeluarkan fatwa-fatwa pesanan. Ya. Ini kan yang bahaya, fatwa-fatwa pesanan itu, karena ketidakmandirian di dalam bidang ekonomi. Begitu ada yang minta begini, akhirnya dikeluarkan fatwa-fatwa yang menyesatkan umat karena ada harapan-harapan duniawi di belakangnya. Jadi wa huwa yut'imu wa la yut'am, yang maha kaya adalah Allah. Bahwa orang dagang lalu dapat uang, dagang itu hanya fasilitas yang Allah sediakan untuk menyalurkan rezekinya. Ada yang jadi dosen, ada yang jadi pedagang, ya. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi pilot. Itu semua hanya fasilitas yang Allah sediakan dan berikan. Ya. Nah, Ahsanallahu ilaikum. Qala qul inni akhafu in asaitu rabbi bi'ibadati ghairi. insyaallah ini coba antum perhatikan ya. Nah, di ayat-ayat sebelumnya itu kan lafdzul jalalah semua. Qul liman ma fis samawati wal ard qulillah walahu ma sakana fil laili wan nahar. Semua menyebutkan lafdzul jalalah. Tapi ketika menjelaskan qul inni akhafu in asaitu, tidak memakai in asaitullah, tidak memakai lafdzul jalalah, tapi in asaitu rabbi. Ini indah banget bagaimana bagusnya pemilihan kalimat, dan itu enggak mudah. Antum kalau minta ChatGPT menjelaskan ini bisa 2 halaman sendiri nih. Kenapa ayat ini pakai Rabbi enggak pakai Allah? Ini dijelaskan ChatGPT itu wah panjang. Antum tinggal bilang sama dia, di sini pada ayat 12 pakai Allah, ayat 13 pakai Allah, tiba-tiba di ayat ini pakai Rabbi. Tolong jelaskan perbedaan kandungan makna berdasarkan ayat, hadis dan pemahaman para ulama salaf. Oh, itu udah dua lembar sendiri itu. Nanti di akhir biasanya ChatGPT masih nawarkan, apakah Anda mau saya susunkan makalah untuk seminar 30 menit atau 50 menit ya. Sekarang kalau nggak berkarya itu keterlaluan ya. Kalau nggak berkarya keterlaluan ya. Begitu kita keluar dari ChatGPT kan ada dalil-dalilnya, ini sahih apa enggak, tinggal kita copy Arabnya 2-3 kalimat, masukkan ke Maktabah Syamilah, udah keluar tuh di mana tempatnya. Mau cari hadisnya sahih apa enggak, sangat-sangat gampang sekali sekarang untuk berkarya. Tinggal kita punya ide-ide yang bagus apa enggak, punya kepedulian untuk meningkatkan literasi masyarakat atau tidak. Jadi at-ta'bir bi rabbi badal ismil jalalah fihi isyara ila qubhil ma'siyah, menunjukkan tentang betapa buruknya kemaksiatan itu. Id kaifa yu'samar rabba wa an'am,
Bagaimana mungkin bisa dilanggar, tidak dipatuhi, dimaksiati zat yang sudah menciptakan dia, memelihara dia, memberikan makan kepadanya. Jadi ditunjukkan ini dengan Robbi. Robbi itu kan nggak bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Salah satu kalimat bahasa Arab yang sulit diterjemahkan adalah Rob. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu banyak diterjemahkan segala puji bagi Allah Tuhan. Itu kan tidak mewakili. Tapi orang yang belajar bahasa Arab, Rob itu kan Al-Khaliq, Al-Mut'im, Al-Hafidh. Dia yang menciptakan, dia yang memelihara, dia yang memberikan rezeki. Maknanya luas banget. Nggak bisa memahami Al-Quran dengan bahasa Indonesia, harus dengan bahasa aslinya. Nah, ketika Allah memilih Rabbi sebagai ganti dari lafzul jalalah, pertama ada pesan tentang betapa buruknya kemaksiatan sehingga tidak layak untuk disandingkan dengan lafzul jalalah, dengan lafaz Allah. Yang kedua, memakai Rabbi, bagaimana mungkin Anda bermaksiat, bagaimana mungkin Anda menentang zat yang menciptakan Anda, zat yang memberikan nikmat pada Anda, zat yang mengumpulkan Anda dengan orang tua Anda, dengan keluarga Anda. Jadi zat yang maha baik, yang maha memberikan, lalu Anda balas dengan kemaksiatan. Jadi kira-kira itu kalau dalam dunia kerja ya, fulan owner perusahaan ini menyekolahkan kamu, membiayai kamu, memberikan pekerjaan pada kamu, memberikan hadiah mobil, mengumrohkan, mengini, terus kamu menentang dia. Kan secara logika, bi'ayyi aklin wa din, dengan logika dan agama apa? Sebelum agama, logika pun tidak gitu. Guru saya di Jogja itu sering kalau lihat orang nggak tahu berterima kasih itu selalu memberikan contoh, ayam aja dikasih makan itu nurut, anjing itu dikasih makan disuruh apapun oleh majikannya mau. Nah, itu binatang yang dipegang aja harus, kalau kita kena liurnya harus dibasuh 7 kali dan salah satunya dengan debu ya. Itu nurut. Lah kok Allah yang menciptakan kita, membesarkan kita, memberikan makan pada kita, lalu orang-orang musyrik itu bermaksiat kepadanya. Qul inni akhafu in asaitu rabbi. Nah, Ahsanallahu ilaikum. Qala قل إني أخاف إن عصيت ربي بعبادة غيره عذاب يوم عظيم ويوم القيامة من يصرف بالبناء للمفعول أي العذاب وللفاعل من يصرف أي الله والعائد محذوف عنه يومئذ فقد رحمه تعالى أي أراد له الخير وذلك الفوز المبين النجاة الظاهرة. Di sini ada may yusraf atau yasrif ya. Nah, Ahsanallahu ilaikum. Qala wa in yamsaska Allahu bidurrin bala'in kamaradin wa faqrin fala kashifa rafi'a lahu illa hu wa in yamsaska bi khairin ka sihhatin wa ghinan fahuwa ala kulli syai'in qadir wa minhu massuka bih wa la yaqdiru ala raddihi 'anka ghairuhu. Ya, ayat 17 ini quwwatur raja billah tafta abwabul faraj mahma balagatit syada'id. Jadi ini penting kawan-kawan ya. Kesuksesan seseorang itu tidak ditentukan oleh hal-hal yang hissi, materialis, yang material. Banyak orang sukses dia nggak punya uang. Banyak orang sukses orang tuanya bukan orang yang kaya, bukan orang yang pintar. Yang paling banyak menentukan kesuksesan seseorang itu adalah pola pikirnya. Ana ala husni dzanni abdi bi. Maka antum kalau ingin sukses harus dibangun dari keimanan, kemudian ke pola pikir. Ketika antum ingin berbuat baik, ini kenapa begini ya, ini kenapa begini ya, ini kenapa begini ya. Dari situ antum insya Allah akan dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan kesuksesan, karena ada kepedulian dalam diri antum ya. Ini tadi malam saya lihat
jam-jam 9, jam 10, Masya Allah mobil-mobil wali santri Mahabbah sama MTS itu masih banyak banget. Kayaknya mereka kena macet di jalan. Karena saya ada tamu pakai motor dari Bogor habis asar sampai sini setelah maghrib ya. Apalagi mobil macet banget dan listrik padam ya. Saya lihat ada beberapa wali santri di depan cari kamar mandi ini. Nah, saya sampai telepon beberapa ustadz, ada yang jawab, ada yang enggak. Nah ini kawan-kawan sekalian, kalau kita tidak peduli dengan hal-hal yang seperti ini, jangan harap antum akan sukses. Jadi selama hati kita tidak ada kepedulian, tidak ada empati, nggak akan Allah berikan kesuksesan. Nah ini seharusnya kan kita lihat siang itu berapa persen yang datang santri santriwati. Berarti kalau belum datang harus ada petugas-petugas kita yang siap di pintu masuk. Di pintu masuk nggak ada satpam, wali santri nggak ada yang ngatur. Ini susah kita akan sukses gitu. Kalau nggak ada kepedulian, nggak ada empati gitu. Ini kan habis asar aja kemarin saya lihat ada bis besar mau keluar, akhirnya stuck di depan sana. Padahal saya lihat ada beberapa petugas yang duduk di kursi, kakinya ke atas sambil makan-makan. Lihat mobil stuck gitu yang nggak tergerak gitu loh untuk minta mundur sebagian masuk ke gang misalkan. Nah, yang akan menjadikan kita sukses pola pikir ini. Kalau antum berpikir kenapa orang ini menderita ya, jangan sampai ada tamu yang datang ke pondok nggak tahu di mana kamar kecil, nggak tahu mau ketemu siapa, mobilnya bisa masuk apa enggak. Nah, kepedulian dan empati seperti ini yang akan membukakan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala pada kita. Tapi kalau kita nggak peduli, acuh tak acuh, ya jangan berharap Allah akan bisa memberikan rezekinya kepada kita ya. Banyak orang-orang yang dari latar belakang keluarga miskin, tapi dia punya cita-cita, dia punya azam, punya himmah, sehingga menjadi orang yang sukses karena dia peduli, dia punya cita-cita yang panjang gitu. Kita pertama kali Syekh Abdurrahman Bakar, pengarang Tibyan, datang bikin daurah di musola yang lama yang sekarang jadi maktabah ya. Saya langsung bilang, Syekh, kita akan buka 30 raudhah 30 tahun ya. Saya diketawain termasuk oleh istri, nggak punya tempat, nggak punya duit, pokoknya saya main bilang aja, pokoknya saya mau dirikan 30. Alhamdulillah sekarang 200-an berdiri, nggak ada modal sama sekali. Tiba-tiba datang orang infak 500 juta, infak 1 miliar. Yang penting kita punya niat, punya kepedulian, punya cita-cita yang panjang, Allah akan siapkan ya. Saya kenal ada beberapa dai-dai yang memulai pesantrennya dengan 100.000, sekarang santrinya ribuan. Dengan 100.000 dia bangun masjid, orang pada datang percaya, sekarang punya santri ribuan. Nah ini kalau kita mau sukses harus punya kepedulian, harus punya cita-cita dan mau kerja keras. Mau kerja keras. Nah ini maktabah kita udah selesai dari sebelum Ramadan. Harusnya segera itu buku-bukunya dipindahin, jangan nunggu dipecut dulu ya. Sekarang udah selesai, kenapa nggak segera dipindahin, kasih karpet, antum kan bisa lebih nyaman. Jadi jangan jadi manusia yang selalu minta dimasakkan, sudah dimasakkan minta ditulang ya. Harus punya kreativitas seperti itu. Antum lihat maktabah enak, nyaman kayak gitu, kapan bisa kita pakai? Ustadz, apa yang kurang? Nah ini antum akan jadi leader-leader masa depan. Jangan mau hanya duduk menunggu, gak akan pernah ada kesuksesan yang kita gapai. Sahibul mubadarah, orang yang kreatif, orang yang punya ide, orang yang mau bergerak, orang yang mau memikirkan orang lain ya. Itu yang akan membukakan nikmat dan rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah
putus untuk berharap. Jadi quwwatur roja, harapan yang tinggi yang digantungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kunci kesuksesan kita. Kalau harapan aja nggak bisa, habis subuh guru saya juga bilang, ini wajah-wajah orang kalah judi katanya. Jadi kayak nggak ada harapan dalam hidupnya gitu. Kalau ketemu wajahnya muram aja, ngantuk aja, ya gimana mau? Harus punya quwwatur roja. Apapun tidak ada yang mustahil. Ma indallahi biba'id. Nggak ada yang mustahil di sisi Allah. Ada buku bagus, Qahirul Mustahil, dan saya ketemu sama yang ngarang di Jeddah. Beliau orang yang dilahirkan dalam keadaan cacat, yang nggak sempurna, badannya kecil banget, dan didorong pakai kayak dorongan bayi itu. Tapi beliau ngarang buku banyak, jadi inspirasi. Makanya ngarang kitab namanya Qahirul Mustahil. Beliau yang jangankan jalan, duduk aja nggak bisa, makan nggak bisa, ditulang. Tapi dengan semangat dan quwwatur roja, beliau rantasi semua halangan-halangan dan keterbatasan beliau, lalu ngarang kitab Qahirul Mustahil, ya, penghancur segala sesuatu yang dianggap mustahil. Wa huwal qahiru fawqa ibadi. Allah itu maha mampu, maha kuat. Jangan pernah kita putus asa untuk berharap kepada Allah. Kesuksesan antum tidak ditentukan oleh uang, tidak ditentukan oleh latar belakang keluarga, tapi kesuksesan kita ditentukan oleh quwwatur roja lillah, menggantungkan harapan cita-cita kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, satu ayat lagi. Ahsanallahu ilaikum. Qala wa huwal qahiru al-qadiru alladhi la yu'jizuhu syai' musta'liyan fawqa 'ibadihi wa huwal hakimu fi khalqihi al-khabiru bi bawatinihim ka dhahirihim. Nah, jadi ini at-taslim li ahkamillahi asy-syar'iyyah wal qadariyah, ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu kan ada ahkam syar'iyah dan ahkam qadariyah. Ini pembahasannya di akidah, bagaimana bedanya al-iradah asy-syar'iyyah dan al-iradah al-kauniyah. Yang jelas kita menyerahkan semuanya, yang syar'i maupun yang kauni, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.